Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan di sini sebelumnya saya ingin izin memperkenalkan diri. Nama saya Fakih Auliardin Indratiwa dengan NIM 124230150 kelas SIA. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau menjelaskan eh, tentang IP address dan subnetting. Nah, maka selanjutnya di sini kita lanjut. Oke, di sini pertama IP address. IP address itu apa? Nah, IP address itu adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, IP address ini berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan. Ibaratnya tuh seperti rumah. Nah, IP address itu ada dua, yaitu IPv4, yaitu eh, untuk ukurannya itu ada 32 bit dan IPv6 itu ada 128 bit. Kemudian di sini untuk IP address IPv4 itu adalah bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik. Titiknya itu setiap 8 bitnya. Nah, tiap bit tersebut dikenal dengan nama oktet. Untuk memudah dibaca dan ditulis, IP itu ditulis dalam bentuk 4 bilangan, yang mana 4 bilangan desimal masing-masing dipisahkan oleh titik. IPv4 ini dimulai dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Contohnya seperti di gambar ini. Di sini ada 185.107.80.231. Nah, karena angkanya itu binary. Binary ini terdiri dari angka satu dan 0, maka di sini isi setiap satu byte-nya ini ada 8. Yang mana 8 byte ini di sini eh, seperti di contoh gambar ini ada 1011100 seperti itu. Kemudian di sini ada jenis IP address. Pada dasarnya IP address itu dibedakan menjadi tiga, yaitu IP public, IP private, dan IP khusus. Kemudian di sini IP private itu apa? IP private atau private IP merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau jaringan lokal. Kita dapat mengecek alamat IP private kita dengan cara mengetik ipconfig pada cmd atau command prompt. Kemudian di sini ada IP public. Di sini IP public merupakan alamat IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Semua alamat IP yang bukan bagian dari IP private dan IP khusus merupakan IP public. Ya, seperti kita dapat mengecek alamat IP kita dengan mengetik kalimat What's my IP di Google. Nanti bisa dicoba di browser kesayangan kalian. Kemudian di sini ada IP khusus. IP khusus merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. Jadi IP khusus ini untuk kita yang orang-orang yang pengguna publik, kita tidak bisa menggunakan IP khusus ini, gitu. Kemudian di sini ada metode classless. Nah, biasanya itu disebut sebagai CIDR yang merupakan singkatan dari Classes Interdomain Routing. Ini adalah metode pengalokasian alamat IP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunaannya. Nah, di sini ada pengamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet, Mas, untuk menentukan jaringan dan host. Lalu di sini ada lebih efisien juga dalam penggunaan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Terus kemudian ada memudahkan routing pada jaringan yang kompleks. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari metode Classes ini.
Nah, di sini ada tabel CDR-nya. Di sini dari mulai dari yang paling atas yang /4 yaitu bitsnya, kemudian ada host, lalu ada usable host atau apa host yang bisa digunakan, lalu ada netmasknya. Di sini juga misal saya contohkan ada di /25 yaitu jumlah hostnya yang itu totalnya ada 128, tetapi yang bisa dipakai hostnya hanya 126. Kenapa hanya 126? Karena duanya ini sudah dipakai untuk network, address, dan broadcast. Nah, di sini tabel CDR-nya, lalu di sini juga ada contoh-contoh tabel yang sudah saya sederhanakan. Kemudian di sini ada subnetting. Nah, sistem subnetting itu apa sih? Subnetting itu adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil, yang disebut subnet. Nah, subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsinya ini adalah mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, meningkatkan keamanan jaringan. Lalu di sini ada komponen dalam subnetting. Kita ini ketika melakukan subnetting itu ada 4 buah komponen yang harus kita perhatikan. Pertama, ada subnet mask. Nah, subnet mask ini bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian ada network address. Nah, ini berfungsi untuk mengidentifikasi keseluruhan jaringan atau segmen jaringan atau subnet. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Kemudian ada host address. Di sini ada IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router dapat saling terkoneksi. Kemudian ada broadcast address, alamat khusus yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Untuk network address dan broadcast address ini tidak dapat dipasang dalam sebuah perangkat. Nah, pertama dalam subnetting kita ini mencari subnetmasknya dulu. Nah, pertama ini kita melihat CTR-nya dulu, yang tadi tabel yang saya contohkan. Kemudian di sini kita mencari network address-nya. Nah, misal contoh, diketahui IP address-nya itu 192.168.0.1. Nah, kalau dalam perhitungan itu menjadi 1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1. Nah, semua diubah sesuai dengan eh, ini IP address-nya. Nanti setelah itu dilakukan mendapatkan nilai network address dan melakukan operasi AND terhadap nilai binary dari IP address dengan subnet mask. Nah, subnet masknya ini menggunakan /26 begitu. Lalu kita di sini mencari broadcast address. Seperti yang contoh kemarin yang sebelumnya IP address-nya di sini ketahuinya sama. Lalu untuk mendapatkan nilai network address, lakukan operasi inverse terhadap nilai biner dari subnet mask. Selanjutnya melakukan operasi OR terhadap hasil tersebut dan nilai biner dari IP address. Seperti yang saya tampilkan ini. Kemudian ada mencari host address. Setelah ditemukan network address-nya, lalu kita sudah menemukan broadcast address-nya pada slide sebelumnya, maka sekarang kita bisa mencari nih host address atau usable IP address yang bisa dipasang dalam perangkat. Nah, untuk mendapatkan host address, kita tinggal menambah satu angka setelah NA atau network address dan mengurangi satu angka sebelum broadcast address.
Nah, ini sudah diketahui network address-nya yaitu 19.168.0.0. Kemudian ada broadcast address. Di sini ada 192.168.0.63. Terus address di sini ada 192.168.0.1 sampai 192.168.0.62. Nah, sebelumnya tadi slash 26 ini bis total hostnya itu ada 64. Nah, karena di sini eh, dia itu eh, hanya bisa berarti yang bisa digunakan hanya sekitar 62. Maka kita tambahkan untuk yang setelah NA. Di sini ketemulah eh, angka satu, lalu di sini kita mengurangi satu angka sebelum BA. Nah, di sini lanjutnya ada VLSM. Apa sih itu VLSM? Nah, VLSM itu atau kepanjangannya Fixed Leg Subnet, Mas, adalah metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet mas yang sama untuk setiap subnet. Kemudian di sini ada VLSM. VLSM ini panjangnya Variable Length Subnet Masking adalah metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang yang bervariasi dalam jaringan, sehingga kita memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Nah, lanjut nanti saya lanjutkan ke studi kasusnya. Nah, di sini sudah saya tampilkan studi kasusnya. Di sini pertama saya sudah punya studi kasusnya di sini ya. Contohnya yaitu sebuah gedung memiliki 3 ruangan dengan kebutuhan perangkat sebagai berikut. Pertama, di ruang kontrol itu ada 11 PC, 3 laptop, 2 printer. Kemudian ada ruang penyimpanan yaitu isinya 20 PC, 12 laptop. Yang terakhir, ruang lobby ada 54 PC dan 1 smartphone. Nah, ini admin memberikan IP global yaitu IP-nya seperti ini, segini, dan tentukan subnet setiap ruangan metode dengan metode VLSM dan membuat dalam Cisco Tracker Tracer. Nah, di sini sebelum kita melakukan subnetting, kita tentukan dulu nih eh, yang lebih besar dalam penggunaan perangkatnya atau kebutuhan perangkatnya yang lebih besar. Kalau kita lihat di sini, kalau kita jumlahkan perangkat yang dibutuhkan itu di ruang kontrol ada sekitar 16. Nah, kemudian di sini di ruang penyimpanan itu ada sekitar 32 perangkat dan yang terakhir di lobby itu sekitar 55 perangkat. Nah, kita mengerjakannya itu dari yang terbesar dulu, dari kebutuhan perangkat yang lebih besar. Nah, yang lebih besar kan ada ruang lobby dengan 55 perangkat. Kemudian kita tentukan subnetmasknya. Kita tentukan ternyata di sini eh, karena ruang lobby itu membutuhkan 55 perangkat, maka kita menggunakan slash 26. Kenapa? Karena slash 26 itu eh, bisa menggunakan sekitar 62 host. Nah, lalu kemudian kita menentukan nih NA, BA, dan host address-nya. Di sini, seperti yang saya contoh, seperti slide yang sebelumnya, eh, nah, seperti yang saya contohkan ini kita mencari network address-nya dulu dengan cara eh, yang sudah diberikan IP tadi, yaitu 192.168.15. Nah, ini kita pakai untuk mencari network address dan lalu kita eh, memberikan subnet masknya. Ketika sudah ketemu network address-nya, kita lanjut ke mencari eh, BA atau broadcast address. Di sini kita melakukan inverse kepada subnet mask
dan IP address. Nanti ketemulah hasil dari broadcast address-nya tersebut. Kemudian setelah ketemu network address dan broadcast address, kita melakukan mencari host address-nya. Nanti baru bisa kita mencari host address-nya dengan cara menambahkan satu angka setelah NA dan mengurangi satu angka sebelum BA. Nah, nanti ketemulah sekitar rentan hostnya ini bisa digunakan yaitu 198.168.15.0 sampai 192.168.15.63. Seperti itu. Lalu setelah kita sudah menemukan IP hostnya, kita masukkan ke config. Nah, kita masukkan di sini. Nah, IP-nya ini terserah. Yang penting sesuai dengan eh, rentan atau jarak jarak yang bisa kita gunakan IP-nya. Misal di sini contohkan 192.168.15.1. Kemudian di sini subnet masnya yaitu 255.255.192. Kenapa? Karena itu miliknya /26. Lanjut di PC kedua, ini ya ini kita sesuaikan kebutuhan kita sama seperti yang PC sebelumnya. Kita contohkan di sini pakai dua. Lalu di sini handphone. Di sini juga sama sesuai dengan kebutuhannya kalian. Lalu kita di sini eh, setelah semua tersambung dengan apa dengan IP-nya. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini sudah successful. Nah, artinya sudah berhasil. Lanjut ke ruang selanjutnya, seperti sama kita tentukan IP address-nya dulu, kita cari NA-nya, kita cari broadcast-nya, dan nanti langsung ketemu host address yang bisa kita gunakan, yaitu di titik 64 sampai 127. Sama lagi dengan ruang kontrol. Kita mencari NA-nya, kita mencari BA-nya, lalu kita mencari host address-nya. Nanti ketemu di 128 sampai 159. Nah, sekian dari saya, mungkin penjelasannya kurang jelas, banyak kurangnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.